Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Uma Mita. Kali ini Uma mau ngapain sih? Kok Uma sepertinya pakai jas laboratorium? Oke, seperti ibu dokter, tapi ibu dokter gagal nih jalan ceritanya. Tidak mengapa bahwa sebenarnya Uma tuh pengen sekali ajak siswa-siswa Uma itu untuk melakukan kunjungan ke laboratorium gitu. Tetapi karena sedang pandemi dan kita harus belajar jarak jauh atau daring, sehingga itu tidak mengurangi rasa keingintahuan kita bagi apa sih tentang di laboratorium itu isinya apa aja sih Uma gitu. Semua itu tidak menghalangi kita untuk tetap belajar. Oke, kita lanjutkan. Uma, hari ini kita mau belajar apa? Tapi seperti biasa ya, sebelum belajar biasanya Uma selalu minta semuanya dukungan dari semuanya yang nonton video-video Uma untuk bisa subscribe, untuk bisa like, untuk bisa mendukung channel Uma, untuk bisa memberikan masukan kepada Uma, apa yang perlu diperbaiki, insya Allah akan Uma terima gitu. Dan insya Allah akan menjadi perbaikan untuk selanjutnya. Oke Uma, jangan lama-lama, nggak sabar nih pengen belajar apa hari ini. Masih seputar bab 1 sebenarnya, kita lihat ya. Tapi kita bagian yang B sekarang, keselamatan kerja di laboratorium. Sebenarnya petunjuk-petunjuk apa sih Uma yang harus kita lakukan ketika kita berkunjung ke laboratorium? Terus apa sih Uma alat-alat yang ada di laboratorium? Terus apa sih Uma yang bahan-bahan yang ada di laboratorium, terus bahan apa sih Uma yang berbahaya, bahan apa yang harus disimpan di lemari asam, dan seterusnya. Ini kita akan lihat. Nah, menunya ada 4 nih ya, ada 4 yang akan kita pelajari. Yang pertama, alat-alat di laboratorium itu kegunaannya untuk apa, gitu. Yang selanjutnya, bahan kimia, serta sifat bahan kimia tersebut, dan simbolnya. Nah, pasti kalian yang sering tahu simbol ada tengkorak ya, ada tengkorak terus begini ya. Nah, itu kalian taunya simbolnya simbol apa coba? Nah, ada yang nanti artinya berbahaya, ada yang artinya nanti mudah meledak, ada yang artinya nanti itu beracun, dan seterusnya. Itu banyak. Jadi kita ketika melihat ada zat kimia, kita melihat simbolnya, kita sudah tahu itu artinya simbolnya ini. Berarti tidak boleh dibeginikan, dan seterusnya. Jadi kita sebagai orang kimia harus tahu dan paham. Oke, lanjut. Selanjutnya, penanganan sampah dan limbah laboratorium serta keadaan darurat. Oke, bagaimana cara nanti kita membuang sampah setelah hasil dari laboratorium? Apa bisa langsung dibuang ke kotak sampah Uma? Apa boleh langsung misalnya cairan langsung dibuang ke wastafel gitu? Itu ada aturan mainnya. Selanjutnya, bagaimana cara petunjuk dan larangan di laboratorium? Kita langsung aja ke alat-alat laboratorium dan kegunaannya. Nah, di sini ada alat-alat kimia. Di sini ada tabung reaksi, terus ada gelas beker. Gelas beker ini seperti gelas kimia ya. Ada yang mengatakan gelas beker, ada yang mengatakan gelas kimia. Terus ada pipet tetes, ada gelas ukur, ada labu ukur, ada pengaduk. Oke, di sini kalian harus tahu fungsi-fungsinya. Nah, kalau tabung reaksi, ini kebetulan Uma kan lagi sedang berada di rumah. Kalau Uma melakukan kunjungan ke laboratorium, pasti Uma langsung kasih contoh. Ini ya contohnya. Tapi ini ada beberapa yang ada di rumah Uma, nanti Uma tunjukin apa aja itu gitu. Tabung reaksi itu bentuknya kecil sekali. Bentuknya kecil, oke. Itu untuk mereaksikan bahan kimia dan menyimpan larutan kimia dalam volume yang kecil karena dia bentuknya memang kecil. Hanya untuk mereaksikan larutan yang dengan volume yang kecil gitu. Kalau volume yang besar bukan pakai tabung reaksi ya. Yang kedua, gelas beker. Ini Uma punya contohnya nih. Tadang, di sini ada ya, ada beberapa ya. Nah, ini Uma punya ini kita lihat ya. Ini gelas beker. Ini gelas beker, oke. Ini gelas atau gelas kimia, bisa disebutnya gelas kimia. Yang Uma punya ini ada volumenya 50 mili. Nah, ini di sini ada volume-volumenya ya, dari 10 mili, 20 mili, tapi ini untuk maksimal 50 mili. Ini namanya gelas beker. Nah, gunanya untuk apa? Menampung dan mencampur bahan kimia. Jadi kalau kalian mau buat larutannya kalau tabung reaksi kan kecil tuh, dia juga diameternya kecil, panjang gitu. Jadi untuk mereaksikan. Kalau ini untuk menampung. Misalnya kalian mau buat larutan
NaOH. Nah, jadi kalian timbang NaOH-nya dulu, baru nanti di sini kan diisi air, terus kalian untuk mengaduk nanti ada batang pengaduknya nanti gitu. Jadi ini untuk menampung dan mencampur bahan kimia. Tapi volumenya di sini tergantung. Ini volumenya bisa banyak ya. Ini yang Uma punya ini yang 50 mili. Nanti ada yang 100 mili, ada bahkan yang sangat besar itu ada. Yang 1 liter aja ada, yang maksimal 1 liter. Oke. Yang selanjutnya ada pipet tetes. Nah, pipet tetes Uma punya nih. Nih, ini pipet tetes. Oke, ini pipet tetes ya. Gunanya nih. Oke. Nih ada ini ada karetnya. Oke, ini batangnya. Pipet ya. Tahu lah kalau pipet tetes mah ya. Oke, ini gunanya untuk mengambil larutan dalam volume kecil, mengambil larutan. Misal nanti larutannya sudah ada di sini ya. Mau Uma pindahkan ke yang tempat lain, misalnya nih dari gelas yang satu ke gelas yang lain, Uma ambil aja dari gelas yang ini kita Uma ambil, set. Nah, setelah ambil baru diteteskan 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes, 4 tetes dan seterusnya. Ya, jadi cara menggunakannya adalah caranya seperti ini, pencet dulu, cet, pencet dulu, baru ditaruh di larutan, baru dilepas pencetannya, seret, jadi langsung nanti naik airnya. Oke, atau misalnya kalau air isinya air atau larutan gitu. Jadi jangan dimasukin terus di pencet, nanti nggak masuk gitu ya. Nanti masuk keluar. Jadi sebelum dia masuk ke larutan, dipencet dulu ininya karetnya, dipencet, baru dimasukkan ke larutan, baru dilepas pencetannya. Besok insya Allah kalau semuanya sudah normal kembali, kita akan melakukan praktikum langsung ke laboratorium. Jadi nggak penasaran lagi, oke ya? Lanjut Uma, ada gelas ukur. Ini gelas ukur, ini bentuknya kecil juga sih Uma gitu. Tapi kok ada volume-volumenya ya, ada ukurannya nih. Nih untuk tujuannya untuk mengukur larutan. Ini gelas ukur jangan lihat dari gambarnya ini kecil. Gelas ukur ini ada yang gelas ukur bervolume 50, 100, 200, 250. Jadi tergantung dia kapasitas maksimalnya berapa. Ini Uma punya contoh yang 50. Nih. Nih, oke. Ini Uma bersihkan dulu. Nah, nih. Ini 50. Ini Uma dekatkan. Kelihatan tidak? Nih. Oke, Uma ini kayak beauty blogger gitu ya, Nak ya. Nah, nih ini 50 nih ya. Oke. Jadi ini gunanya untuk mengukur volume dengan volume tertentu. Kalau kalian mau yang 10 berarti begini. Nah, sekarang cara melihat bagaimana kita tahu dia volumenya pas 50. Ini kan 50 ya. Dilihatnya kalau ketika dia begini, nah ya, dilihatnya jangan dari atas atau dari bawah pas 50-nya, tapi pas mata kita pas tertuju ke pas 50, ke skala 50. Jadi mata kita sejajar dengan skala 50-nya. Jangan dari atas, kalau dari atas nanti kelihatan lebih cekung. Kalau dari bawah nanti kelihatan dia lebih cembung dan seterusnya. Jadi harus mata kita pas tertuju di skala 50-nya. Kalau pengen 50, kalau pengen 20, 20 dan seterusnya. Ini seputar gelas ukur. Lanjut, labu ukur. Uma nggak punya labu ukur. Sorry, tapi nanti kalian. Nah, labu ukur ini untuk membuat larutan dengan konsentrasi tertentu. Jadi ini volumenya ini sudah pasti. Karena di sini labu ukur ini, jadi gini nak, diameter semakin kecil, diameter itu kan nih, kalau ini diameternya kan besar nih. Ini diameternya besar nih. Nah ya, ini diameternya besar. Kalau diameternya besar, semakin besar alat kimia yang diameternya besar, itu tingkat ketelitiannya lebih kecil. Tapi kalau diameternya semakin kecil, maka tingkat ketelitiannya lebih tinggi. Jadi makanya gelas ukur ini seperti tabung dulu kan ada Gini oh Gini. Nah, ini seperti tabung Gini oh Gini nih. Ini di sini bawahnya bulat gitu ya. Bawahnya dia bervolume besar tapi dia lehernya kecil. Nih ke atas ya, lehernya kecil, oke. Lehernya kecil, ini nanti di sini ada skalanya. Nah, kalau mau bikin 25 mili, berarti di sini kita pakai labu ukur 25 mili gitu. Dan ada tutupnya. Tapi kalau gelas kimia itu ini gelas ukur ini nggak ada tutupnya. Kalau labu ukur ada tutupnya. Jadi harus paham bentuk dan kegunaannya. Nah, sekarang pengaduk.
kalau pengaduk pasti tujuannya atau fungsinya pasti untuk mengaduk, tapi Uma nggak punya. Ini atau ada di rumah Uma maksudnya nggak ada gitu, gitu. Pengaduk ini untuk mengaduk atau melarutkan zat padat dan pelarut sehingga zat padat larut dengan sempurna. Nah, jadi ketika kita mau bikin larutan, setelah itu kalau antara cairan dan padatan berarti harus butuh pengaduk. Semisal ini pengaduk nih untuk aduk ya. Pengaduk ini terbuat dari kaca. Terbuat dari kaca. Jadi kita harus paham semua yang Uma jelaskan ini semuanya dari kaca. Ini semuanya dari kaca. Nah, lanjut. Nah, sebenarnya banyak sekali sebenarnya alat-alat kimia. Cuma nanti kita bisa mengeksplor lagi gitu. Kita bisa googling, kita bisa cari di informasi dimanapun atau nanti kalau ada kesempatan kita ke laboratorium untuk observasi alat-alat kimia. Nah, ini ada rak tabung reaksi. Nah, kalau ada tabung reaksinya, ada raknya untuk tempatnya. Tadi tabung reaksi kan panjang, kecil, diameternya juga kecil. Ini nanti dimasukkan ke dalam lubang-lubang ini, Nak. Nah, oke. Nah, ini sebagai alat untuk melekatkan tabung reaksi. Oke. Sekarang ada pembakar spiritus, nih ya. Itu atau bunsen namanya, bunsen. Bunsen, gitu. Pembakar spiritus sebagai alat untuk bakar. Oke. Corong kaca. Nah, ini corong kaca terbuat dari kaca juga sebagai alat untuk menopang saat memindahkan larutan ke wadah lain supaya tidak tumpah. Ini ya untuk memisahkan. Biasanya corong kan tahu lah ya. Erlenmeyer. Aduh, ini sebenarnya penting banget nih Erlenmeyer. Cuma nanti Uma nggak punya ini ya. Seperti mirip ini ya langsing bawahnya langsing begini, kayak seperti gitar Spanyol, tapi tidak ada tutupnya di sini. Kalau tadi labu ukur kan ada tutupnya, di sini ada sebenarnya tutupnya, cuman tidak spesifik untuk membuat larutan dengan volume tertentu. Ini menampung, gunanya untuk menampung dan mencampur bahan larutan atau cairan bisa digunakan dalam proses titrasi. Kalau titrasi harus pakai ini. Jadi ini kata kuncinya untuk titrasi. Kalau titrasi nggak bisa pakai ini. Karena titrasi itu nanti akan seperti ini. Nah, itu kan ada lehernya tuh. Nah, kalau ini susah. Kalau itu lehernya pas di tangan. Nih, di gini loh, nak. Dicepit pakai tangan gini. Nih, digoyang-goyang, digoyang-goyang gitu ya. Nah, kalau ini cocok karena Erlenmeyer. Kenapa? Karena Erlenmeyer itu mempunyai bentuk yang sudah disesuaikan untuk proses titrasi. Titrasi apa lagi Uma? Titrasi nanti sabar di kelas 11 ya. Makanya belajar dengan pintar bisa bisa naik ke kelas 11. Jadi jangan nakal. Oke. Lanjut. Kalau ada tabung reaksi, ada raknya, sekarang ada penjepit tabung. Jadi ini satu paket nih. Ada tabung reaksinya, ada penjepitnya, ada raknya. Ini untuk memegang tabung reaksi ketika dipanaskan. Ini untuk khusus ketika dipanaskan. Jadi kalau dipegang nanti panasnya bisa merambat dan bisa mengenai tangan kita. Nah ini nih mortar dan alu. Kalau ada mortar, kawannya pasti alu. Ini jangan kalian sebut ulekan, nggak boleh. Kita harus ilmiah. Nah, jangan bilang nanti ini ulekan, gitu ya. Mortar ketemu sama alu. Ini untuk menggerus dan menghaluskan bahan kimia yang padat. Kalau kita ingin mendapatkan tekstur yang lebih halus, itu makanya kita menggunakan mortar dan alu. Uma sebenarnya banyak banget sebenarnya ya Uma, cuman Uma ini hanya sebagian. Tapi ini Uma ada di rumah. Ini ada namanya pH meter. Nih, ini ada namanya pH meter. Jadi untuk mengukur pH suatu larutan. Kalian pasti pernah dengar ya kangen water, infused water, gitu ya. Terus ada strong acid. Apa itu sebenarnya? Itu sebenarnya air sebenarnya air H2O yang memiliki pH berbeda-beda. Nah, ini bisa mengukurnya dengan ini. Ini bisa dilepas ya. Ini tinggal dicelupkan saja terus dihidupkan. Oke, ini pH meter. Nah, ini ada yang sebenarnya untuk mengukur pH juga, tapi ini lakmus. Dulu sepertinya di SMP sudah pernah ya, sudah pernah praktikum. Ini lakmus merah nih. Ini lakmus merah. Oke, lakmus merahnya. Dan selanjutnya ini ada indikator universal untuk ini juga untuk mengukur asam juga, tingkat keasaman atau mengukur larutan asam dan basa. Oke. Selanjutnya ini
Ini ada plat tetes. Apa Uma itu Uma? Gitu. Ini plat tetes untuk untuk menuangkan larutan yang kecil untuk diuji sifat asam basanya. Ini bisa untuk nih ya, ini kan lubang-lubang kecil nih. Ini untuk larutan yang sangat kecil nih. Paling untuk larutan yang volumenya sedikit gitu. Jadi paling hanya beberapa tetes untuk kita uji gitu ya. Ini bukan untuk make up ya, bukan untuk make up. Ini apa? Nah, ini untuk lipstick, untuk apa? Bukan. Ini namanya plat tetes ya. Nah, kalau mortar dan alu ini bahannya sama kayak plat tetes nih. Jadi bahannya bukan kaca, bukan nih. Seperti keramik ya. Oke. Lanjut. Nah, itu seputar alat-alat kimia. Sekarang kita ke bahan. Bahan kimia, sifat dan simbolnya. Lambangnya tengkorak itu yang tadi Uma bilang ya, lambangnya tengkorak artinya beracun. Artinya beracun, hati-hati ya, atau toksik ya. Nah, contohnya merkuri. Merkuri itu air raksa. Nah, gas klorin sama sianida. Ini nanti silahkan dicermati, dihafalkan ya. Terus kalau yang ada gambar seperti ini, itu artinya mudah meledak atau eksplosif. Ya, jadi hati-hati. Kalau yang seperti ini, jauhkan dari sesuatu yang api atau dia yang memicu tentang ledakan. Jadi nanti ini contohnya nih amonium nitrat dan nitroselulosa. Nah, ini yang mudah terbakar. Ini berarti yang jangan didekatkan sama api, yang mudah terbakar. Dietil ether, keton, alkohol jangan gitu. Oleh karena itu, nah, sekarang itu kan ada fenomena-fenomena ya. Mungkin kalian tahu lihat berita gitu. Orang menyemprotkan disinfektan gitu ya, desinfektan yang mengandung alkohol di dekat kompor atau di yang dekat sumber api terus kebakaran. Itu karena apa? Alkohol itu jangan didekatkan dengan api karena alkohol itu bersifat mudah terbakar. Oke, jadi kita harus paham, harus tahu. Nah, sekarang yang begini, yang ada lambang seperti ini bersifat radioaktif. Uranium, plutonium, ini yang radioaktif itu artinya mudah mengalami radiasi. Jadi kita jangan deket-deket gitu ya. Terus yang kalau begini, apa bedanya dengan yang ini yang mudah terbakar? Kalau ini api doang, kalau ini buletan atasnya seperti ada api ya, itu artinya pengoksidasi. Mengoksidasi. Oke. Nah, ini contohnya kalium dikromat, hidrogen peroksida. Nah, ini adalah lambang huruf X terus bawahnya N. Itu artinya berbahaya. Jika masuk melalui pernapasan atau mulut dan kontak kulit, itu berbahaya. Jadi, ketika kita berkunjung ke laboratorium terus kita ada bahan-bahan, jangan lupa ketika ke laboratorium harus pakai jas lab, pakai sarung tangan. Ini Uma nggak pakai sarung tangan tapi gue pakai handsock. Terus jangan lupa pakai masker gitu. Jadi sekarang aja bukan hanya di laboratorium, sekarang aja kita keluar harus pakai masker ya, sesuai dengan protokol pemerintah. Oke, selanjutnya ini untuk simbol. Nah, yang begini ini yang korosif, contohnya asam sulfat nih. Asam sulfat itu air aki. Nah, air aki. Jadi hati-hati, air aki yang dijual itu yang konsentrasinya itu kecil, konsentrasinya itu rendah atau kepekatannya itu rendah. Jadi kalau kena tangan tidak langsung terbakar. Tapi kalau dengan konsentrasi yang tinggi, maka tangan kita bisa terbakar, bisa melepuh. Nah, kemarin yang menonton berita ya, ada kasusnya si Novel Baswedan yang tersiram dengan air keras, itu salah satunya karena dia bersifat korosif sampai menyebabkan mata sebelah kirinya itu buta gitu. Jadi kita harus hati-hati. Orang kimia harus bijak dalam menggunakan bahan-bahan kimia. Nah, sekarang kalau tadi ada X terus ada huruf N kecil, itu artinya dia berbahaya. Tapi kalau ada X, ada I kecil di sini sebenarnya, ada I kecil di sini, itu menyebabkan iritasi artinya. Amonia belerang dioksida. Nah, ini contohnya amonia dan belerang dioksida. Nah, kalau yang begini ada gambar ikan, ada gambar ini artinya berbahaya buat lingkungan. Jadi hati-hati kalau begini pembuangannya nggak boleh sembarangan. Oke ya, ini perak nitrat contohnya dan seterusnya. Oke, nah sekarang petunjuk umum untuk buang sampah tadi, untuk membuang sampah ya.
Nih, penanganan sampah dan lingkungan laboratorium serta keadaan darurat. Nih, yang pertama ada fine chemical. Hanya dapat dibuang ke saluran pembuangan atau tempat sampah jika tidak bereaksi dengan air. Jadi kita bisa buang ke tempat sampah kalau nggak bereaksi dengan air. Tidak eksplosif atau tidak mudah meledak. Tidak bersifat radioaktif atau radiasi. Tidak beracun atau ya dan komposisinya diketahui jelas. Jadi bisa langsung dibuang ke tempat sampah gitu kalau tidak bersifat yang Uma sebutkan tadi. Sekarang larutan basah. Larutan basah bagaimana caranya? Sebelum dibuang larutan basah, kecuali alkali hidroksida harus dinetralkan terlebih dahulu. Jadi kalau basah itu lawannya asam. Jadi kalau basah ketemu asam netral. Jadi begitu. Jadi harus dinetralkan dulu, jangan langsung main dibuang saja. Begitu ya? Oke. Jadi kalau yang netral-netral itu kan enak. Terus larutan asam. Sebelum dibuang, larutan asam harus dinetralkan. Nah, ini kan cocok nih, asam ketemu basa. Mau dibuang dua-duanya, ya sudah, kita netralkan saja mereka berdua. Supaya damai. Oke. Pelarut yang langsung dibuang ke saluran pembuangan adalah pelarut yang tidak mengandung halogen. Oke. Bahan mengandung merkuri. Nah, ini gimana caranya nih buangnya nih? Pembuangan bahan yang mengandung merkuri seperti pecahan termometer merkuri, manometer, pompa merkuri harus dilakukan dengan ekstra hati-hati. Artinya begini, dulu termometer itu ada yang di dalamnya itu ada air raksanya. Ketika misalnya pecah, buangnya nggak boleh sembarangan gitu. Harus dengan ekstra hati-hati gitu. Terus bahan radioaktif. Sampah radioaktif memerlukan penanganan khusus. Jadi tidak boleh sembarangan, ini kita harus konsultasi dengan yang lebih paham tentang bahan radioaktif. Tapi kalau di laboratorium sekolah-sekolah sepertinya bahan radioaktif itu tidak ada. Terus air pembilas harus bebas dari merkuri, sianida, amoniak, minyak, lemak, bahan beracun dan bahan berbahaya lainnya sebelum dibuang ke saluran pembuangan. Air pembilas itu maksudnya kalau kita habis nyuci bahan-bahan tadi itu ya, bahan tadi itu buangnya kemana gitu. Harus dipastikan dia tidak mengandung merkuri, sianida, amoniak, tidak mengandung minyak, lemak dan seterusnya. Lanjut. Sekarang ini masih ya nih ya. Ini penanganan sampah dan limbah laboratorium serta keadaan darurat nih. Nih petunjuk umum penanganan kebakaran. Kalau kebakaran kita harus gimana? Apa kita lari? Apa kita siram langsung? Apa bagaimana? Kita lihat ya. Jika nyala api yang kecil, lakukan pemadaman dengan alat pemadam api ringan. Nah, kalau apinya kecil, oke. Terus matikan sumber arus listrik atau gardu utama agar listrik tidak mengganggu tidak mengganggu upaya pemadaman kebakaran tuh ya. Jadi pertama kalau apinya kecil itu padamkan dengan pemadam api yang ringan. Terus jangan langsung nelpon pemadam kebakaran. Kita selesaikan dulu secara mandiri gitu ya. Terus matikan sumber arus listrik. Terus seterusnya yang C, lokalisasi api supaya tidak merembet ke arah bahan mudah terbakar. Jika terbakar itu dekat bahan yang mudah terbakar, langsung pindahkan yang terbakar itu gitu. Kalau memungkinkan kita bisa memindahkannya. Terus lanjut, jika api mulai membesar, jangan mencoba untuk memadamkan api dengan apar. Tapi segera panggil mobil unit pertolongan berbayar. Oke, jadi kalau ini mau apinya sudah membakar, sudah besar, maksud Oma, jangan kalian tetap berusaha, langsung telepon aja gitu ya. Terus bersikaplah tenang dalam menangani kebakaran dan jangan mengambil tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Jadi ketika dalam keadaan darurat seperti apapun kita harus tetap tenang ya, dan jangan lupa berdoa sama Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita dilindungi gitu. Karena api itu Allah yang menciptakan. Jadi Allah yang bisa menciptakan dan Allah lah yang bisa memusnahkannya. Jadi kebakaran itu bisa saja dimusnahkan langsung sama Allah gitu. Jadi jangan lupa berdoa, tetap berpikir jernih gitu. Lanjut ya.
Oke, sekarang petunjuk dan larangan di laboratorium. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan di laboratorium. Yang pertama, membaca petunjuk praktikum atau merencanakan percobaan yang akan dilakukan sebelum memulai praktikum. Jadi, kalau Uma ngajak kalian untuk berkunjung ke laboratorium untuk melakukan suatu eksperimen, kalian jangan ujuk-ujuk-ujuk, langsung ujuk-ujuk, langsung nyoba ini, nyoba itu, pegang ini, pegang itu. No, no. Nah, jadi harus membaca petunjuk praktikum yang Uma kasih. Yang kedua, menggunakan kacamata pengaman atau penutup wajah. Jadi kacamata pengaman, kalau nggak ada berarti yang penting masker harus ada ya. Terus bagi yang menggunakan lensa kontak harus berhati-hati terjaga agar tidak ada bahan kimia yang masuk ke mata. Jadi ini hati-hati untuk yang pakai kontak lens ya. Kalau Uma lebih suka pakai kacamata gitu, lebih bisa dilepas gitu. Jadi biar mata tidak kering. Selanjutnya menggunakan sarung tangan apabila diperlukan. Oke. Terus selama bekerja di laboratorium harus menggunakan baju laboratorium yang harus dikancingkan dengan baik. Ini sudah Uma kancingkan dengan baik. Oke. Melindungi diri dan mencegah kontaminasi dari baju yang digunakan. Jadi melindungi baju Uma yang Uma pakai gitu ya. Tidak langsung baju yang Uma pakai itu tidak langsung kena zat-zat kimia. Jadi yang kena zat kimia adalah jas labnya gitu. Bagi wanita yang berambut panjang diharuskan mengikat rambutnya, jadi jangan terurai-urai, nanti kena zat kimia. Dilarang makan dan minum, ini nggak boleh banget, nggak boleh. Makan dan minum di laboratorium nggak boleh. Laboratorium itu untuk eksperimen, makan itu di kantin, ya. Menjaga kebersihan meja praktikum dan lingkungan. Oke, jelas ini. Pastikan bahwa keran gas tidak bocor sewaktu hendak menggunakan bunsen. Benar. Pastikan bahwa keran air selalu dalam keadaan tertutup sebelum dan sesudah melakukan praktikum. Jagalah agar semua senyawa dan pelarut jauh dari mulut, kulit, mata, dan pakaian. Jelas. Tidak terkena jika terkena bahan kimia, bersikaplah tenang dan jangan panik, langsung bilang aja ke gurunya, "Uma, saya begini, apa penanganannya?" Begitu ya. Apabila kulit terkena bahan kimia, jangan digaruk supaya tidak menyebar, sehingga segera bersihkan menggunakan air bersih. Menggunakan air bersih dan mengalir, itu langsung dibersihkan dengan air mengalir. Jadi jangan digaruk nanti kalau terkena NaOH biasanya akan menimbulkan gatal, itu jangan digaruk nanti menyebar dan iritasi. Oke? Nah, cukup untuk keselamatan kerja di laboratorium, petunjuk kerja di laboratorium. Terus tadi Uma sudah mengenalkan beberapa alat-alat kimia. Oke, penasaran? Oke. Untuk video berikutnya tunggu gitu ya. Jangan lupa untuk dukung channel Uma. Caranya dengan subscribe, dengan like, dengan komen gitu untuk memberikan masukan-masukan, dan jangan lupa hidupkan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video dari Uma. Oke. Subscribe itu tidak bayar ya, gratis ya. Jadi tolong. Oke. Kalau mengaku anak gaul, jangan lupa gitu ya. Selalu dukung channel Uma. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat dan menjadi amal jariah kita semua. Sekian dari Uma. Uma akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk terus menjadi manusia yang berguna bagi orang lain.